البركة والكرمة شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Ini barokah ulama, barokah guru, karomah aulia, karomah Syabdul Qadir, syafaat Rasulullah. Itu kita jaga, maka dunia dan akhirat kita akan menjadi orang yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Mohon doanya dari semuanya. Malam ini saya ditemani oleh Pak Haji dan keluarga, juga istri, mau berangkat memenuhi undangan daripada Bapak Maya di Darussalam untuk pengajian ya Pak Haji? Iya. Dalam rangka acara Walimatul Arus. Minta doanya kepada semuanya, semoga acaranya disukseskan. Amin ya Allah. Dan udah gitu aja, nanti sampai ketemu di lokasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi kita hidup semua ketergantungan kepada orang-orang tersebut. Saya mau tanya, kalau nggak ada orang tua, ada kita? Kalau nggak ada guru, kita mengerti pengajian? Kalau nggak ada tetangga, kita bisa hidup? Enggak. Nggak ada sesama umat Islam juga kita bisa hidup sendiri? Tidak. Maka bakti kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita terima kasih, ya Allah, Engkau berikan saya orang tua. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, Engkau telah memberikan kepada saya guru. Dan juga ya Allah, saya terima kasih Engkau berikan kepada kami muslimin muslimat, saudara-saudara kami, satu pemikiran, satu ideologi, satu keyakinan, satu iman. Betul? Kita juga terima kasih ya Allah, dikumpulkan bersama dengan saudara-saudara kami satu iman. Maka lewat acara Walimatul Arus Bapak Maya keluarga malam ini,
khususnya semoga diberkahkan oleh Allah, dan juga umumnya masyarakat yang hadir, masyarakat yang tidak hadir, yang kelewatan dan mendengar suara ini, semoga berkahnya semua dicipratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tua saja masih mau ngaji, coba Haji Tarif tuh muda Haji. Yang tua-tua kadang sama suami sama istrinya berangkat ke pengajian. Coba kita lihat orang tua kita masih butuh dengan nasihat kiai, masih butuh dengan nasihatnya ustadz, masih butuh dengan nasihatnya ulama, sehingga beliau masalah tetap ada, tapi karena istiqomah di dalam kalbunya menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, damai dan ketenangan. Setiap ada permasalahan, Allah berikan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Modal pertama dalam rumah tangga adalah cinta. Setelah itu saling mengenal, saling memahami. Kalau sudah saling mengenal, tidak mungkin kita saling menyalahkan. Betul? Lalu setelah saling mengenal, istri belajar apa kewajiban saya seorang istri, begitu, supaya nggak songong kepada suaminya. Boleh jadi suaminya diem ketika istrinya songong, tapi Allah tidak akan ridho. Tinggal tunggu mainnya, tinggal tunggu waktunya. Ketika ada seorang istri durhaka kepada suaminya, Allah sendiri nanti akan berikan azab kepada istri itu. Naudzubillahi min, bahaya apa tidak? Maka pelajarin apa haknya seorang istri, apa haknya seorang suami, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami. Suami jalankan kewajiban dengan baik, istri jalankan kewajiban dengan baik, betul, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagus apa bagus? Bagus apa bagus? Istri masaknya nggak terpaksa. Kenapa? Karena saya ibadah, ingin menyenangkan suami saya. Ketika suaminya senang ibu, maka Rasulullah senang. Ketika Rasulullah senang, maka Allah akan ikut senang. Seorang ayah bekerja dari pagi sampai sore, punya uang diberikan kepada istrinya, dia juga tidak ada yang namanya kesel. Kenapa? Tidak ada yang merasa namanya lelah. Kenapa? Karena dia beribadah lewat istrinya. Dia berikan apa yang dia punya, dia perjuangkan apa yang dia bisa. Bukan ingin dipuji oleh pasangannya, bukan ingin dibanggakan di depan pasangannya, tapi niatnya adalah ilahi, ingin mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham apa paham? Jadi suami kerja kepada Allah lewat istri, itu loh maksudnya. Istri ngabdi ibadah kepada Allah lewat suaminya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setuju? Kata suami, punya uang, berangkat dari pagi, hujanan, panas kepanasan, hasilnya berapa diserahkan kepada istri. Enggak merasa berat, enggak merasa rugi. Kenapa? Karena saya menyenangkan istri saya menyenangkan Rasulullah. Saya menyenangkan istri saya menyenangkan Allah. Istri ngepel, istri nyapu, istri ngurusin anak juga enggak ngedumel, enggak merasa lelah, enggak merasa capek. Betul apa enggak? Karena niatnya adalah sama, ingin memberikan, ingin mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira cukup? Setuju? Ya, itu aja intinya. Suami lurus niatnya kepada Allah, ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Istri juga lurus, ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulullah, sehingga terbentuklah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada keluarga kita. Akan lahir putra dan putri yang soleh dan soleha, nurut, taat, patuh, mau ibadah. Betul apa enggak? Hatinya mudah untuk dikendalikan. Anak gak jelas, itu diakibatkan kita sebagai orang tuanya barangkali yang memang kurang taat kepada Allah. Iya gak jamaah? Ayah mau tanya, kebahagiaan yang paling di dunia ini kita dambakan itu apa? Kesuksesan kamu apa kesuksesan anak? Saya mau tanya, kesuksesan kita apa kesuksesan anak? Semua orang tua mengidamkan ingin sukses untuk anak-anaknya, ingin berhasil untuk anak-anaknya. Mari kita contoh pelajaran dari bagaimana Siti Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau seorang
ibu mampu mencetak anak yang soleh luar biasa, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena ibunya sabar walaupun hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Ibunya sabar walaupun hidup dalam kemelaratan. Ibunya sabar walaupun hidup berada dalam kekurangan. Taat kepada Allah saking susahnya yang namanya Siti Hajar untuk memberi minum kepada anaknya saja harus lari sana lari sini, yang terkenal sekarang di bulan haji itu dengan sa'i. Betul apa enggak? Nyari air buat anaknya jamaah, saking susahnya ini yang namanya Siti Hajar, saking susahnya. Kalau kita kan nggak begitu-gitu amat, betul apa enggak? Paling kalau bapak, kalau ibu pengen sesuatu bapak belum bisa beliin, ya paling ibu sabarnya di situ. Melihat sikap suami, akhlak suami yang tidak berkenan dengan pemikiran ibu, ibu sabar, betul apa enggak? Karena kesabaran seorang ibu yang akan menjadi penentu mencetak anaknya esok akan menjadi apa. Betul? Kenapa? Karena yang paling dekat dengan anak siapa? Yang paling dekat dengan anak siapa? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Ibunya ngomongin orang di sebelahnya, anaknya ngedenger, besok anaknya juga ikut ngomongin orang. Tukang ngomongin orang. Ibunya tukang ngutang Bang Emo, anaknya dikelek-kelek begitu gede sedikit, ayo dilihatin, anaknya ngedengerin, ngeliatin, oh nyari duitnya begitu kata anaknya. Besoknya anaknya juga sama jadi ngikut Bang. Betul apa enggak? Tapi kalau ibunya datang ke Cibatu ikut dikiran, ibunya datang ke Cibatu ikut ngaji, esok kelak suatu saat anaknya juga akan mengikuti jejak orang tuanya. Pasti. Pasti apa pasti? Tuh pasti. Haji Tarin terus ngaji, ikut manakib kepada guru kita waktu zaman di Cibitung, terus anaknya, cucunya sampai sekarang juga ikut jadi jamaah manakib. Tepuk tangan dong. Kalau bisa menularkan kebaikan, kita orang tua kenapa harus menularkan keburukan? Betul apa enggak? Kita bisa menularkan kebaikan kepada anak kita, kenapa kita harus menularkan keburukan? Kalau kita bisa mencontohkan yang baik buat anak-anak kita, kenapa kita harus mencontohkan yang buruk buat anak-anak kita? Bener nggak? Ayah mau tanya, kalau ngaji baik apa tidak? Ngaji baik apa tidak? Ke majelis taklim baik apa tidak? Kalau itu baik, kenapa kita tidak contohkan? Sholat baik apa tidak? Kalau memang sholat itu baik, kenapa ibu tidak mencontohkan anaknya sholat? Betul? Kira-kira siap? Siap apa enggak ini? Gitu, biar ada hasilnya. Ya, hidup ini sementara, hidup di dunia hanya sementara, sekedar mampir sebentar saja. Nggak tahu esok, tak tahu lusa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau ditinggalkan sebelum kita menghadap kepada Allah? Apa mau meninggalkan keburukan? Apa kita mau meninggalkan kebaikan? Kira-kira jawab. Mau ninggalin keburukan atau ninggalin kebaikan? Pilih, pilih. Saya mau tanya, pilih. Mau ninggalin keburukan atau meninggalin kebaikan? Kalau ada jalan kebaikan, untuk apa kita memilih keburukan? Kalau ada cewek yang cakep, ngapain pilih yang buluk? Bener apa enggak itu? Kalau ada sate, kenapa milihnya bala-bala? Betul? Iya apa tidak? Ayo bareng-bareng bersama ayah. Ayah di sini bukan menggurui, tapi tugas kita adalah watawasyaw bil haq, watawasyaw bis sabr. Betul? Ayo kita contohkan yang terbaik, minimal ku anfusakum wa ahlikum. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Siap apa siap? Termasuk jamaah manakib ini kan keluarga. Keluarga enggak? Keluarga. Orang buka salam di sini keluarga saya. Makanya saya ngomong apa jangan kesinggung PRT. Namanya juga keluarga. Yang namanya keluarga, saya sendiri siap dikritik, jamaah sendiri juga harus siap dikritik. Yang penting kritik itu untuk membangun, membangkitkan kita kepada menjadi orang yang lebih baik. Setuju nggak? Orang yang hebat itu yang mau dikritik, jangan pinter kode. Tahu pinter kode? Kritik orang mau, dikritik nggak mau. Orang yang mau dikritik syaratnya ikhlas, nerima, lalu dia pandang ini suatu kebaikan, bahwa kritik ini akan menjadi obat buat kita, esok hari kita hidup akan menjadi lebih baik. Betul. Ustaz kok gondrong katanya. Nah kalau kritik itu kritik gak ada kerjaan. Ngomong gondrong aja dibahas.
Iya enggak? Ya. Kalau botak, gondrong itu bukan dikritik, itu fashion saja. Apa namanya, Bu? Kayak ibu-ibu, ada yang pakai baju kayak model kalong, ada kan? Ya. Ada yang pakai you can see, ada enggak? Jadi sini we pakai jilbab, di rumah mah karu-karuan. Namanya fashion, itu mah boleh-boleh saja, sah-sah saja, yang penting tempatnya di mana. Mau pakai ibu pakai celana dalam doang boleh nggak? Boleh, saya seneng banget. Kalau bini pakai celana dalam doang, syaratnya di rumah, di dalam kamar. Kalau pakai celana dalam di jalan, namanya bini gila. Betul apa betul? Kalau ini fashion, perkara baju, ini budaya, balik lagi. Mau yang hitam, mau yang putih, gamis, sarung dan sebagainya, itu budaya, nggak ada hubungannya dengan agama. Betul? Jangan ribut, peci hitam, peci putih, itu mah budaya. Orang Indonesia ciri khasnya pecinya hitam, bener nggak? Orang Indonesia ini namanya peci Soekarno, tinggi dikit. Kalau yang pendek namanya Soekarna. Apa Pak? Iya, kalau tinggi namanya Soekarno, kalau pecinya pendek Soekarna. Kalau yang putih, ya itu ciri khas orang Timur Tengah. Bahkan ada yang memang nggak pakai gamis tapi nggak pakai peci, itu fashion. Tapi sholatnya sama nggak? Yang pakai peci hitam sholatnya sama ngadep kiblat. Yang pakai peci putih sama ngadep kiblat. Ya kalau podo, kalau sama-sama wae, nggak usah ribut. Sing penting takbirnya sama, niatnya sama, begitu. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Nah ini sama jamaah manakib, gayanya ya begini, duduknya ngapar. Kenapa? Kursinya nggak disewa, ngurangin biaya, ngirit, gitu. Canda apa Maya? Mana Bapak Maya? Inilah jamaah manakib, bohong, bukan. Memang pesennya begini. Kadang di kursi katanya duduknya nggak betah, betul jamaah? Kenapa nggak betah? Nggak bisa selonjor. Kalau begini bisa sambil netein. Tidur ngajinya sama anak, anaknya nangis, pengen netein, tutupin pakai jilbab, kan begitu. Kalau pakai kursi kelihatan sama kiai lah, belanang begitu. Lah kiai lihat gunung, repot. Alhamdulillah itu sebenarnya ini pesen-pesen aja. Ada yang senang pakai kursi, pakai karpetnya yang bagus. Kalau kita karpetnya gini, yang penting rasanya sama, betul? Niatnya sama, tujuannya sama. Alhamdulillah. Saya bilang, Ustaz, saya mau bukan penceramah Pak. Apa namanya, Pak Basir. Alhamdulillah juga bisa hadir, makasih Pak. Apa? Bukan penceramah ayah itu. Awalnya ayah itu cuman memimpin zikir, tapi yang nggak tahu sering banyak yang undang ceramah. Ini yang salah saya apa panitia yang undang? Iya. Ayah saya itu bukan basicnya penceramah, dan saya juga nggak tahu kapan mulai belajar ceramah itu. Bahkan kalau habis ngaji itu dulu, saya ingat waktu zaman ke Panyosogan, saya di Panyosogan punya panggung gagah banget, pakai bambu. Kalau begigir rekod di Panyosogan. Ya Dor, bambunya boleh mengutin di mana nggak tahu. Kalau pulang ceramah, istri saya komen, apa? Ayah tadi ceramah apa sih? Kagak jelas. Tuh istri saya sendiri dulu protes. Ternyata bisa karena biasa. Betul. Bu, ayah mau tanya nih, dikit lagi. Pak, saya mau tanya Pak. Ketika bapak kelonan sama istri mati lampu, salah jalan nggak? Salah jalan nggak? Kan gelap. Dipegangin apa lepas tangan? Kenapa Bu nggak salah? Kenapa nggak salah? Karena sudah tahu, karena sudah kenal. Kalau nggak gini, ibu lagi nyendok nasi makan nih di piring, tiba-tiba mati aliran, itu nyuapnya salah nggak? Nyuapnya salah nggak? Karena udah apal jalan. Betul gak gitu? Nah makanya tugasnya para ustadz, para kiai, jamaah manakib ikut zikir itu biar kenal jalan. Biar kenal jalan, nanti di akhirat itu kita nggak tahu sama sekali. Nyasar di Bandung saja kita keder, apalagi nyasar di kuburan. Minta alamat kemana? Nyari alamat kemana? Handphone kagak bawa.
Kalaupun bawa handphone Google Map-nya orang ada sinyal. Rumahnya si Abdul Qadir Jailani, belok ketemulah kiri. Di dunia aja Google Map itu masih ngederin. Saya pernah tablik di Jawa Timur, di daerah Mojokerto, Surabaya. Ceritanya kan nggak tahu alamat, pakai Google Map Haji. Iya Saburi ya. Terus saya ikutin, tujuan Anda ada di sebelah kanan katanya. Anda telah sampai ke tujuan Anda ada di sebelah kanan. Bos itu saya lihat kuburan. Ya Allah, dari Bekasi Pak, jauh-jauh ceramah ke kuburan. Ini Google Map kurang ajar. Ini baru di dunia, makanya kita latihan. La ilaha illallah. Ayo bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu Google Map kita. Ketika kalbu itu isinya itu, maka di akhirat kita nggak akan kesasar. Betul? Yakin apa tidak ini? Di akhirat nggak akan kesasar. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah, bi syafaat Nabi Muhammad, bi idznillah waridallah. Ini barokah ulama, barokah guru, karomah aulia, karomah Syabdul Qadir, syafaat Rasulullah. Itu kita jaga, maka dunia dan akhirat kita akan menjadi orang yang selamat. Amin, Allahumma. Jaga itu Google Map-nya, Google Map-nya jaga. Apa sebutnya ya? Iya, Google Map. Jaga. Bil barokah, kita hidup dengan barokah orang tua, sadar atau tidak ini? Bil barokah guru kita, guru-gurunya, kita hidup atas barokah guru, sehingga kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Kita mengerti mana yang halal dan yang haram. Kita tahu mana yang baik dan yang buruk. Itu kita dapatkan dari barokah para guru-guru kita. Kita juga hidup barokah daripada ulama. Kita juga hidup barokah dari para aulia. Andaikan di Buka Salam gak ada wali, di Tegal Danas gak ada wali, ribut setiap malam, ribut setiap saat kampung ini. Betul apa betul? Wali itu nggak kelihatan jemaah. Wali itu nggak kelihatan. La ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali hanya wali. Terkadang hidupnya dikucilkan orang, terkadang hidupnya dianggap sebelah mata, terkadang hidupnya dihina orang, padahal beliau hatinya selalu tercantel kepada Allah, dan itu yang menyelamatkan kita. Selama masih ada orang yang eling kepada Allah, selama ada orang yang masih berzikir kepada Allah, maka dunia ini tidak akan pernah jadi kiamat. Betul Gus? Betul. Kalau masih ada yang zikir di kampung Buka Salam ini, hatta itu satu orang jamaah, maka pasti kampung ini akan selamat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi intinya adalah kunci keselamatan, mari kita jaga dengan memperbanyak mahabbah, cinta kepada orang-orang yang soleh, agar disambungkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Barangkali itu aja yang ayah sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena jamnya sudah malam ya. Mengadih Bapak Maya juga Ibu, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini, pertama kita berdoa untuk sahibul bait agar ditambah-tambah oleh Allah keberkahan. Agar didapatkan keberkahan. Ayah cuma doa Bapak Maya, mudah-mudahan ya rumah tangga putrinya langgeng, dunia dan akhirat ya, diberi keluarga yang bahagia, disukseskan dunia dan disukseskan akhiratnya. Begitupun dengan jamaah juga sama, jamaah juga mendoakan ayah. Kira-kira bisa enggak? Suka ngedoain saya enggak?
sama-sama kita saling mendoakan, betul apa enggak? Nah, barangkali kehadiran jamaah datang ke sini, para kiai datang ke sini, itu kali Bapak Maya ikut bahagia, ikut mendoakan semoga perkumpulan kita malam hari ini dapat berkah, rahmat, cinta dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.